Hai guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget membuat tes gaming smartphone dari Pocophone, yaitu adalah Poco M4 Pro. Jadi kita akan uji coba performance gamingnya, kita akan lihat untuk baterai life-nya seperti apa, suhunya seperti apa. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan tes gaming dari Poco M4 Pro ini ya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tes gaming dari Poco M4 Pro varian RAM 6 GB dan storage 128 GB. Jadi disclaimer di awal, kita main di suhu ruang ber-AC, kemudian di sini kita pakai WiFi. Baterainya saat ini 99% ya guys, baterai 99%. Kita akan uji coba 4 game, ada Mobile Legends, PUBG New State, Call of Duty, dan Genshin Impact. Untuk suhunya sendiri kita akan ukur. Untuk di depan 32 paling tinggi ya guys, 32 tadi paling tinggi. Untuk suhu bagian belakang di 30 derajat ya paling tinggi. Kita akan mulai dari game pertama adalah game Mobile Legends ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game Mobile Legends, kalau misalnya kita mainkan di Poco M4 Pro, di sini secara default dia bisa main di graphic quality ultra dengan refresh rate high ya guys. Kita akan main gamenya, kita akan push rank, kita start ya guys untuk gamenya. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game Mobile Legends. Saya akan tunjukkan sekilas di awal seperti apa permainannya. Nanti kita akan tunjukkan kepada kalian apakah oke atau tidak oke, dan nanti kita akan simpulkan di akhir ya guys, karena kita biasanya preview awal ini belum bisa menunjukkan gambaran 100% apakah oke atau tidak oke untuk gamenya. Tapi kita akan coba untuk mainkan dulu ya guys ini. Untuk pergerakan awal sih masih termasuk oke. Ini kita coba untuk keluarin skill, masih oke ya guys. Dan kita akan mainkan dulu, nanti kita akan kembali lagi kepada kalian buat kasih kesimpulannya kepada kalian Mobile Legends-nya semua tentu tidak untuk battle rame-rame ya guys. Bentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai permainan Mobile Legends. Overall ini memang lancar banget, cuma saya mau cek suhunya dulu karena ini panas banget sih guys. 43 untuk bagian belakangnya sampai 40 derajat, tapi memang kerasa menghangat lumayan, yang berasa sih, bukan yang panas banget sih, menghangat yang lumayan. Tadi sampai 43 ya untuk suhu depannya. Kita lihat untuk baterainya sendiri berkurang dari 99% berkurang 93%, berarti berkurang sekitar 6%. 6% itu selama kurang lebih 17 menit permainan ya guys. 17 menit permainan itu berkurang sampai 93%. Jadi overall sih memang permainan sangat smooth, nggak ada masalah. Beda sama kakaknya ya yang Redmi Note 11 itu kemarin Mobile Legends ngebug waktu battle rame-rame. Kita coba game berikutnya adalah game PUBG New State ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari Poco M4 Pro di sini, dia secara default grafik quality-nya light dengan frame rate medium ya guys. Kita mau coba push ke frame rate maksimum. Ini apakah bisa naik ke ultra? Kita coba ya. Coba push ke ultra, terus ke maksimum, kita save, kita coba start ya guys untuk gamenya. Oke guys, kita akan coba untuk gyronya dari Poco M4 Pro. Kalau misalnya kita gerakin seperti ini termasuk oke ya guys untuk apa namanya, untuk gyronya nggak ada masalah. Ini kalau kalian lihat, tapi ini kayaknya agak sedikit patah-patah dikit. Kita akan coba untuk turunkan aja grafisnya. Kita turunkan ya guys di sini untuk grafisnya. Kita mau coba lihat untuk grafisnya di sini. Kita turunkan aja, kita main di medium aja dengan frame rate yang maksimum aja. Jadi supaya lebih enak untuk permainannya, kita coba lagi untuk pergerakannya. Di sini untuk pergerakannya jadi lebih smooth ya guys. Kita akan coba mainkan dulu, nanti habis ini kita akan kembali lagi ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita akan coba untuk mulai permainan game PUBG New State. Kita akan tunjukkan sekilas di awal untuk pergerakannya seperti apa. Baru nanti kita akan kembali lagi buat kasih kesimpulan kepada kalian apakah oke atau tidak oke ya guys. Kita coba untuk gerak-gerakin dulu. Ini untuk pergerakan awalnya sih, kalau kita lihat sih masih oke banget ya guys. Kita coba untuk kumpulin senjata. Ini untuk pergerakannya masih oke. Kita akan mainkan dulu deh guys, untuk supaya nanti kita gampang kasih kesimpulannya kepada kalian. Jadi sebentar ya guys, kita mainkan dulu untuk game dari PUBG New State-nya ini ya guys. Oke guys, untuk permainan sendiri sudah selesai dan kita menarik chicken dinner. Tapi di sini kita mau lihat suhunya terlebih dahulu, 44, dan memang benar-benar berasa hangat banget sih bagian depannya ini. Untuk yang bagian belakangnya justru nggak terlalu hangat. Terus
Kita sudahin ini, kita mau lihat untuk baterainya sendiri. Baterainya sendiri berkurang dari tadi 94% atau 93% ke 85% ya guys. Itu selama main selama 30 menit permainan ya guys. Kurang lebih seperti itu. Ini saat ini baterai di 85% untuk 30 menit permainan ya guys. Kita mainkan game berikutnya adalah game Call of Duty ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game COD Mobile, kita bisa mainkan di grafik quality medium. Kita mau dengan frame rate high saja. Kalau kita di low juga maksimal di high. Jadi kita mainkan di medium high. Sekedar informasi tadi kita di PUBG News tadi kita mainnya jadinya grafik quality-nya light ya guys, karena kita merasa agak frame drop. Jadi kita mainkan aja di game COD Mobile dengan setting medium dengan frame rate high. Kita coba dulu ya guys. Oke guys, kita akan mulai untuk permainan game COD Mobile. Kita lihat di sini untuk pergerakan awalnya. Jadi kita masuk di agak di tengah-tengah sedikit. Di sini kita akan mainkan untuk pergerakan awalnya sih masih oke. Termasuk ya masih oke lah untuk permainan di awal ya. Kita akan mainkan dulu. Nanti kita akan kembali lagi buat kasih kesimpulan kepada kalian ya guys. Sebentar ya guys, kita akan mainkan dulu. Oke guys, untuk permainan game COD Mobile sendiri sudah selesai dan kita menang di sini. Overall memang permainannya sangat lancar dan kita lihat di sini suhunya 43 derajat, untuk suhu bagian belakangnya di 39 derajat. Kemudian baterainya berkurang dari 85% ke 83%, bukan 2% selama 5 menit permainan ya guys. Oke guys, kita habis ini akan uji coba tes gaming Genshin Impact, tapi disclaimer terlebih dahulu, baterainya di 82% karena ini kita tunda sebentar tadi karena hujan, jadi kita lanjut lagi. Kita akan mainkan di game Genshin Impact-nya, kita sambil tunggu akan lihat untuk detail settingnya setelah ini ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, untuk setting grafis dari game Genshin Impact sendiri kita bisa lihat ini di graphic quality lowest. Jadi dia bukan low malahan tapi lowest, dan di sini kita bisa lihat render quality-nya lowest dan lain sebagainya lowest. Jadi ya untuk G96 ternyata dia lowest ya guys. Jadi bukan malah lebih bagus Snapdragon 680, dia pakai bisa masih low. Jadi di atasnya lowest. Tapi kita akan coba untuk gerakin. Kita gerakin dulu ya guys. Ini untuk pergerakan awalnya. Kita ketemu pas ketemu musuh. Ini oke. Ini termasuk oke sih. Masuk oke sih guys untuk pergerakan awal ya. Ini masih oke. Kita akan cari musuh lagi. Sekilas kalau untuk pergerakannya ini termasuk cukup smooth ya. Belum tahu ada frame drop atau tidak. Kita ini tadi barusan ada sedikit, baru bilang nggak ada frame drop, tapi ini barusan ada sedikit. Ya, kita akan coba mainkan dulu ya guys. Habis itu nanti kita akan kembali lagi untuk kasih kesimpulan kepada kalian. Sebentar ya guys, kita coba mainkan dulu. Oke guys, untuk permainan Genshin Impact kita sudahin aja. Kita sudah main selama kurang lebih 15 menit. Terus untuk suhunya sendiri di sini memang 44 bagian depan, di bagian belakang 40. Dan baterainya berkurang dari 82 ke 77%, jadi berkurang sekitar 5%. Itu kita main selama 15 menit permainan. Cuma yang memang sedikit catatan dari saya buat Poco sebenarnya adalah pembuangan panasnya itu sebaiknya jangan di depan. Kalau misalnya mau dibuang panas pun lebih baik di belakang daripada di depan. Kenapa? Karena layar ini akan resiko jangka panjangnya kalau dibuang di depan suhu panas setinggi itu. Karena kalau kalian perhatikan dari tadi kita suhunya itu lumayan panas di bagian depan ya daripada belakang. Padahal biasanya HP kalau gaming itu lebih panas di belakangnya daripada di depannya. Dan ya mungkin itu perlu diperbaiki oleh Poco di generasi selanjutnya. Kita masuk ke closing habis ini untuk menyimpulkan apakah HP ini cocok nggak sih buat gamers seperti kalian ya guys. Oke guys, kita masuk ke closing. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas tes gaming dari Poco M4 Pro ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis bawahkan di komentar. Kalau menurut video sendiri, untuk HP Poco M4 Pro ini sebenarnya punya potensi gaming yang baik ya guys. Cuma yang saya sangat menyayangkan adalah pembuangan panasnya itu ke layar depan guys, bukan ke belakang. Memang suhunya itu sampai 44 derajat, tapi itu kalau di bagian belakang mungkin masih lebih aman daripada di bagian depan. Karena kalau jangka panjang, kalau suhu panasnya di depan itu akan merusak dari sisi layarnya sendiri. Apalagi ini adalah layar AMOLED ya guys, jadi ya sangat disayangkan aja untuk Poco membuang sistem panasnya itu di depan layarnya. Jadi itu agak disayangkan aja sih. Kalau jangka panjangnya kurang bagus ya guys, kalau menurut saya.
Tapi mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan terus berpikir mengenai kualitas tes gaming dari Poco M4 Pro. Overall, ini adalah HP yang memang bisa diajak bermain game ya guys. Dan kalau misalnya kalian tanya apakah oke atau tidak oke, kalau menurut saya untuk di harga 2,9 juta masih oke banget sih guys untuk gaming. Dan silakan terus berikan di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!